Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merenung bahwa setiap hembusan nafas yang keluar dari dirimu bukan sekadar udara, melainkan sebuah rahasia yang menghubungkanmu langsung dengan Allah? Betapa sering kita lalai, padahal di dalam nafas itulah ada doa tanpa suara, ada zikir yang tersembunyi, ada cahaya yang bisa membuka pintu langit. Malam ini, izinkan aku mengajakmu menyelam lebih dalam, menyingkap kekuatan nafas zikir yang mampu menyentuh Allah dengan cara yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar, apakah engkau pernah merasakan nafasmu bergetar saat menyebut namanya? Apakah engkau pernah merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, hanya karena engkau duduk diam sambil bernafas dalam zikir? Aku ingin mendengar pengalamanmu, karena bisa jadi dari sana kita semua akan belajar bahwa Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari nafas kita sendiri. Bab 1. Nafas sebagai titipan ilahi. Pernahkah engkau berhenti sejenak lalu mendengar nafasmu sendiri? Sesuatu yang begitu dekat, begitu nyata, namun sering engkau abaikan. Setiap tarikan nafas adalah pintu yang dibukakan, setiap hembusan adalah rahasia yang dilepaskan. Namun siapakah yang memberi izin bagi udara itu untuk masuk ke tubuhmu? Siapakah yang menahan agar ia tidak berhenti? Bukankah jika Allah menarik kembali satu saja nafasmu, maka semua ambisi, semua rencana, semua kebanggaanmu akan runtuh seketika? Nafas itu bukan milikmu, ia hanyalah titipan, dan disitulah misterinya bermula. Jika engkau hidup hanya dengan bernafas tanpa sadar, engkau tidak lebih dari sekadar tubuh yang bergerak. Tetapi jika engkau hadir dalam kesadaran, engkau akan menemukan bahwa di dalam setiap hembusan, terdapat bisikan yang tidak terdengar oleh telinga. Ia bergetar di dalam dada, ia berbisik di kedalaman jiwa, seolah-olah setiap nafas itu sedang mengucapkan nama Allah tanpa henti. Ada yang bergetar di antara tarikan dan hembusan itu, sesuatu yang mengajakmu kembali kepada asalmu, sesuatu yang menunggu untuk dikenali. Bayangkanlah, tarikan nafasmu adalah panggilan Hu, sebuah panggilan keheningan yang mengingatkan bahwa asalmu bukanlah dunia ini. Dan setiap hembusan adalah Allah, sebuah penyerahan yang tidak bisa dibohongi. Maka tanpa engkau sadari, engkau sudah berzikir sejak lahir. Pertanyaannya hanya satu, apakah engkau menyadarinya atau terus membiarkannya berlalu seperti angin yang tak pernah kau syukuri? Para arifin mengatakan, nafas adalah jembatan antara tubuh dan ruh. Jika tubuh membutuhkan oksigen untuk hidup, maka ruh membutuhkan zikir untuk menyala. Jika keduanya bersatu, terciptalah harmoni yang membuat seorang hamba berjalan bukan dengan kaki, tetapi dengan cahaya. Saat itu nafasmu bukan sekadar udara yang keluar masuk, melainkan doa yang hidup, zikir yang berdiri tegak, meski bibirmu tetap terdiam. Itulah rahasia yang tidak diajarkan di kitab-kitab biasa, karena ia hanya bisa ditemukan oleh hati yang rela tenggelam ke dalam keheningan. Maka mulailah engkau bertanya dalam dirimu sendiri, berapa banyak nafas yang telah Allah berikan kepadamu, tanpa engkau isi dengan kesadaran? Berapa banyak udara yang engkau hirup hanya untuk memuaskan jasad, tanpa pernah engkau jadikan sebagai pengingat sang pemberi hidup? Jangan tunggu ketika nafasmu menjadi sesak baru engkau sadar. Jangan tunggu ketika satu tarikan terasa berat baru engkau menangis. Karena nafas adalah titipan yang tidak pernah bisa dijamin bertahan. Dan hanya mereka yang menjadikannya zikir, yang akan mengembalikan titipan itu kepada Allah dengan wajah yang bercahaya. Bab 2. Rahasia zikir dalam senyap nafas. Banyak orang mengira zikir hanyalah rangkaian lafaz yang keluar dari lisan, seakan-akan nilai zikir terletak pada banyaknya hitungan tasbih atau panjangnya ucapan. Tetapi para arifin menyibak satu rahasia yang lebih halus, zikir nafas. Zikir yang tidak bergantung pada suara, tidak membutuhkan gerak bibir, bahkan tidak terlihat oleh siapapun. Ia terjadi dalam senyap, di antara masuk dan keluarnya udara dari tubuh, begitu sunyi namun begitu dalam. Cobalah engkau duduk diam, pejamkan mata, lalu dengarkan nafasmu. Engkau akan merasakan bahwa setiap tarikan nafas membawa bisikan, dan setiap hembusan meninggalkan jejak. Dalam keheningan itu, ada irama yang terus berdentang,
Seakan-akan seluruh tubuhmu sedang melantunkan hu saat menghirup dan Allah saat melepaskan. Seakan-akan engkau sudah bertasbih sejak awal kehidupanmu, hanya saja engkau tidak pernah benar-benar menyadarinya. Nafas zikir bukanlah permainan imajinasi. Ia adalah pengalaman batin yang dirasakan oleh hati yang terjaga. Saat engkau berlatih menyelami nafasmu dengan kesadaran, dunia luar perlahan memudar, suara bising mereda, dan yang tersisa hanyalah denting rahasia antara engkau dan Allah. Tidak ada yang bisa masuk ke wilayah itu, kecuali dirimu sendiri. Di sana engkau menemukan bahwa Allah lebih dekat dari urat lehermu, dan setiap detik engkau telah berada dalam genggamannya. Mereka yang mencapai rahasia ini merasakan hidup dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi terburu-buru mengejar dunia, karena setiap nafas yang dihirup sudah menjadi ladang pahala. Mereka tidak lagi merasa kosong, karena keheningan nafas selalu dipenuhi zikir. Bahkan ketika mereka berjalan, makan, atau bekerja, mereka tetap berzikir, meski tanpa suara. Nafas mereka telah menjadi lantunan yang menghubungkan bumi dan langit, jasad dan ruh, hamba dan Tuhan. Inilah yang membuat zikir nafas begitu berharga. Ia tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa diukur oleh siapapun. Ia lahir dari kesadaran paling dalam, dari cinta yang tersembunyi di lubuk hati. Dan justru karena ia tersembunyi, maka Allah menjadikannya lebih suci. Zikir lisan bisa dihitung, zikir gerakan bisa terlihat, tapi zikir nafas adalah rahasia yang hanya Allah dan hambanya yang sadar yang mengetahuinya. Bab 3. Nafas sebagai cermin ruhmu. Pernahkah engkau menyadari bahwa cara engkau bernafas adalah cerminan dari keadaan jiwamu? Saat hatimu gelisah, nafasmu terasa terburu-buru. Saat pikiranmu penuh beban, nafasmu menjadi berat. Namun ketika hatimu tenang dan pasrah, nafasmu mengalir lembut, seolah menyatu dengan ketenangan semesta. Dari sini engkau akan memahami bahwa nafas tidak hanya menggerakkan tubuhmu, tapi juga membocorkan rahasia isi batinmu. Jika engkau mau melihat lebih dalam, setiap nafas sebenarnya adalah cermin yang memantulkan keadaan ruhmu. Nafas yang tersengal adalah tanda hati yang jauh dari Allah. Nafas yang kacau adalah pertanda jiwa yang belum menemukan jalan pulang. Tetapi nafas yang teratur, yang lembut, yang penuh kesadaran adalah tanda bahwa ruhmu sedang bersandar kepadanya. Inilah rahasia yang jarang disadari manusia, bahwa Allah telah menaruh barometer ruhani di dalam tubuhmu sendiri. Para ahli makrifat mengajarkan, siapa yang ingin memperbaiki batinnya, mulailah dengan memperbaiki nafasnya. Karena nafas yang penuh zikir akan menenangkan hati, dan hati yang tenang akan menuntun kepada cahaya. Maka setiap tarikan dan hembusan bukan hanya sekadar sirkulasi udara, melainkan latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seakan-akan nafasmu sedang membentuk jalan, setapak demi setapak, menuju hadirat ilahi. Bayangkan ketika engkau duduk dalam hening, menarik nafas dalam-dalam sambil mengingat hu, lalu melepaskannya sambil menyerahkan diri kepada Allah. Perlahan engkau merasakan tubuhmu menjadi ringan, pikiranmu menjadi jernih, dan ruhmu seolah terbebas dari penjara dunia. Saat itu engkau tidak lagi sekadar bernafas, tetapi sedang melakukan perjalanan batin, melintasi lapisan-lapisan gelap menuju cahaya yang semakin terang. Ketika engkau telah sampai pada kesadaran ini, maka nafasmu tidak lagi netral. Ia menjadi ibadah, ia menjadi zikir yang hidup. Bahkan tanpa suara, engkau sedang bertasbih. Bahkan tanpa gerak bibir, engkau sedang menyebut nama Allah. Dan inilah maqam yang dicari oleh para pencinta Tuhan. Keadaan di mana setiap hela nafas adalah pertemuan, setiap hembusan adalah penyerahan, dan setiap detik kehidupan adalah zikir yang tidak pernah berhenti. Bab 4. Nafas adalah jalan pulang. Ada satu rahasia yang jarang disadari manusia, bahwa nafas adalah jalan pulang menuju asalnya. Engkau lahir dengan nafas pertama, dan engkau akan pergi dengan nafas terakhir. Di antara dua nafas itu, terbentang seluruh perjalanan hidupmu. Maka, jika engkau mampu menjadikan setiap nafas sebagai zikir, bukankah itu berarti seluruh hidupmu menjadi perjalanan pulang yang suci? Disitulah letak kunci yang tersembunyi, bahwa jalan pulang kepada Allah tidak jauh, ia hanya sejauh nafas yang engkau hirup dan engkau lepaskan. Lihatlah ketika engkau lupa, nafasmu menjadi berat.
Lihatlah ketika engkau lalai, nafasmu menjadi tergesa. Namun saat engkau mengingat Allah, nafasmu menjadi ringan dan tenang. Bukankah ini tanda bahwa nafas adalah kompas ruhani yang selalu menunjuk arah? Tidak perlu mencari jalan jauh di luar dirimu, karena arah pulang telah dititipkan di dalam dadamu sendiri. Setiap tarikan adalah panggilan, setiap hembusan adalah jawaban. Orang-orang bijak berkata, siapa yang ingin dekat dengan Allah, perhatikanlah nafasnya. Karena nafas adalah surat cinta ilahi yang dibisikkan ke dalam tubuhmu tanpa pernah berhenti. Engkau mungkin tidak membacanya dengan mata, tetapi hatimu bisa membacanya dengan jernih. Semakin engkau menyadari pesan itu, semakin engkau akan merasakan betapa engkau tidak pernah sendirian. Ada yang selalu mendampingi, ada yang selalu menjaga, ada yang selalu menunggu untuk disentuh oleh kesadaranmu. Maka jangan sia-siakan jalan pulang itu. Setiap kali engkau menarik nafas, bayangkan bahwa engkau sedang menghirup rahmat Allah. Setiap kali engkau melepaskan nafas, bayangkan engkau sedang menyerahkan seluruh beban hidupmu kepadanya. Lakukan ini berulang-ulang hingga akhirnya engkau menyadari bahwa dunia hanyalah persinggahan singkat, sedangkan tujuan akhir adalah perjumpaan dengan Allah. Nafas yang engkau jaga dengan zikir akan menuntunmu menuju pintu itu tanpa tersesat. Dan ketika saat terakhir itu tiba, saat nafasmu tidak lagi bisa engkau tarik, semoga nafas yang tersisa masih berisi zikir. Karena mereka yang mengembalikan nafas terakhirnya dengan menyebut nama Allah, itulah orang-orang yang akan pulang dengan wajah bercahaya. Nafas mereka menjadi saksi, zikir mereka menjadi syafaat. Dan perjalanan mereka berakhir bukan dengan kesedihan, melainkan dengan pertemuan. Inilah rahasia agung. Nafas yang dijaga dengan zikir adalah jalan pulang yang paling dekat, paling pasti, dan paling indah. Bab 5. Nafas, pintu rahasia menuju cahaya. Ada satu pintu yang tidak terlihat oleh mata, namun selalu terbuka di dalam dirimu. Pintu itu bukan berada di langit, bukan pula di bumi, melainkan di antara tarikan dan hembusan nafasmu. Ketika engkau benar-benar hadir di sana, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah ada cahaya halus yang menyusup, menembus setiap sel tubuhmu, menenangkan hatimu, dan membisikkan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terjaga. Nafas yang engkau tarik adalah undangan menuju cahaya. Nafas yang engkau lepaskan adalah langkah memasuki pintu itu. Jika engkau melakukannya dengan penuh kesadaran, dunia akan terasa berbeda. Engkau tidak lagi melihat sekadar benda, melainkan tanda. Engkau tidak lagi mendengar sekadar suara, melainkan pesan. Semesta seakan berbicara lewat bisikan nafasmu sendiri, seakan mengingatkan, engkau tidak jauh, engkau sedang dekat dengannya. Para pecinta Allah menyebut titik ini sebagai makam keheningan. Sebuah keadaan di mana hati tidak lagi berlari keluar, tetapi kembali ke dalam. Dan di dalam keheningan itu, zikir bergetar tanpa suara, cahaya menyala tanpa lampu, dan jiwa menemukan rumahnya. Nafas bukan lagi udara yang lewat, melainkan pintu menuju hadirat. Siapa yang berani masuk, ia akan dibanjiri oleh rasa damai yang tidak mungkin dicuri oleh dunia. Bayangkan saat engkau menarik nafas, engkau mengucapkan hu, sebuah panggilan ke dalam kesadaran. Saat engkau menghembuskannya, engkau menyerahkan segalanya kepada Allah. Jika engkau melatih ini berulang kali, maka nafasmu berubah menjadi zikir yang tidak terputus. Bahkan ketika engkau sibuk, bahkan ketika engkau berbicara dengan manusia, di kedalaman batinmu tetap ada getaran zikir yang tidak pernah berhenti. Itulah pintu rahasia yang dijaga oleh para kekasih Allah. Dan siapa yang menemukan pintu ini, ia akan menemukan dirinya sendiri. Sebab, di balik lapisan tubuh, di balik kesibukan dunia, ada ruh yang selalu ingin kembali kepada cahaya. Nafas adalah jalannya, zikir adalah kuncinya. Maka jangan abaikan detik-detik hidupmu yang berharga. Karena setiap tarikan dan hembusan bisa menjadi langkah menuju kegelapan, atau bisa pula menjadi perjalanan menuju cahaya yang abadi. Bab 6. Nafas, getaran yang menghubungkan langit dan bumi. Ada getaran halus yang mengalir di setiap tarikan nafasmu, sebuah irama yang tidak terdengar oleh telinga, namun dirasakan oleh hati.
Getaran itu menghubungkan bumi tempat kakimu berpijak dengan langit tempat ruhmu merindukan asalnya. Ketika engkau sadar akan getaran itu, engkau akan mengerti bahwa nafas bukan sekadar proses biologis, melainkan jembatan rahasia yang membuatmu terhubung dengan Allah tanpa jeda. Ketika engkau menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah engkau sedang menghisap energi kehidupan yang datang dari langit. Dan ketika engkau melepaskannya, engkau menyerahkan seluruh beban dunia kembali kepada bumi. Dalam siklus itu, engkau belajar bahwa hidup sejatinya adalah gerakan antara menerima dan menyerahkan, antara datang dan kembali, antara diciptakan dan dipulangkan. Rahasia ini hanya dapat dirasakan ketika engkau tidak lagi bernafas dengan tubuh semata, tetapi dengan jiwa yang terjaga. Para arifin menyebutnya sebagai zikir tanpa suara, karena setiap getaran nafas yang disadari adalah lantunan zikir yang tidak pernah putus. Mereka tidak membutuhkan alat, tidak membutuhkan kata, bahkan tidak membutuhkan saksi. Cukup duduk diam, menutup mata, dan membiarkan nafas menjadi imam yang menuntun ruh kepada Tuhan. Dari luar engkau terlihat hening, tetapi di dalam hatimu sedang menggema dengan sebutan yang tidak henti-hentinya. Allah, Allah, Allah. Ketika engkau menghayati getaran itu, dunia tidak lagi menekanmu. Beban yang berat terasa ringan, luka yang dalam perlahan sembuh, dan keresahan yang menyesakan berubah menjadi kedamaian yang mengalir lembut. Engkau akan merasakan seakan-akan seluruh alam sedang bernafas bersamamu, dan engkau menjadi bagian dari simfoni agung yang dipimpin oleh Sang Pencipta. Tidak ada lagi keterpisahan, yang ada hanyalah kesatuan dalam zikir. Dan disitulah engkau memahami bahwa langit dan bumi ternyata tidak pernah terputus. Nafas adalah getaran yang menyatukannya. Mereka yang sadar akan nafasnya, sesungguhnya sedang sadar akan kehadiran Allah di setiap detik hidupnya. Sedangkan mereka yang lalai, meski hidup bertahun-tahun, sejatinya hanya bernafas tanpa pernah benar-benar hidup. Maka pilihan itu ada di tanganmu. Apakah engkau hanya sekadar menghirup udara, atau engkau ingin menjadikan setiap nafas sebagai penghubung antara langit dan bumi? Bab 7, Nafas Senjata Tersembunyi Para Wali. Di balik kesederhanaannya, nafas menyimpan kekuatan yang tidak dimengerti oleh banyak manusia. Bagi orang biasa, nafas hanyalah udara yang masuk dan keluar. Tetapi bagi para kekasih Allah, nafas adalah senjata rahasia. Senjata yang tidak menumpahkan darah, tidak mengeluarkan suara, namun mampu menembus dinding batin dan membuka tabir-tabir yang menutupi cahaya. Dengan nafas yang dipenuhi zikir, mereka bisa menghadapi kegelisahan dunia, menundukkan hawa nafsu, bahkan menenangkan jiwa manusia yang resah. Bayangkan seorang wali Allah duduk dalam diam. Dari luar, ia terlihat biasa, nafasnya teratur, wajahnya tenang. Namun di balik ketenangan itu, setiap tarikan dan hembusannya adalah gelombang zikir yang menggetarkan semesta. Tidak ada kata-kata, tidak ada seruan lantang, tetapi orang yang duduk di dekatnya merasakan kedamaian yang aneh, seakan jiwanya disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itulah senjata tersembunyi yang tidak bisa dipahami dengan logika, hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Para arifin berkata, siapa yang mampu menjaga nafasnya dengan zikir, maka ia akan diberi kekuatan untuk menjaga seluruh hidupnya. Karena nafas adalah pangkal gerakan. Jika pangkalnya suci, maka seluruh perbuatan yang lahir darinya pun akan suci. Jika nafasmu dimulai dengan Allah, maka langkahmu akan berakhir dengan Allah. Inilah sebabnya para wali Allah mampu menjalani kehidupan tanpa terikat dunia. Sebab setiap nafas mereka sudah menjadi penjaga jiwa. Nafas yang dijaga dengan zikir mampu meredam amarah, melembutkan hati, dan menenangkan pikiran. Ia ibarat pedang yang tajam, namun pedang ini bukan untuk melukai, melainkan untuk memutuskan segala ilusi yang mengikat jiwa. Ia adalah kekuatan yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa mengubah hidup manusia. Karena itulah, orang-orang yang benar-benar menghayati nafasnya tidak lagi mudah dikalahkan oleh gelombang dunia. Mereka memiliki pusat kekuatan yang tidak bergantung pada apapun selain Allah. Maka jangan heran jika para wali selalu tampak tenang, meski dunia di sekeliling mereka kacau. Rahasianya bukan pada tubuh mereka, bukan pula pada ucapan mereka, tetapi pada nafas yang mereka jaga dalam zikir. Itulah senjata yang tidak bisa dicuri,
tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dipatahkan. Siapapun yang mau melatih kesadaran ini akan menemukan bahwa dalam dirinya pun ada senjata yang sama, nafas yang dipenuhi Allah. Bab 8. Nafas yang menjadi doa tanpa suara. Ada doa yang tidak terucap dengan lisan, tidak tertulis dalam lafaz, tetapi bergema di setiap tarikan dan hembusan nafas. Doa itu tidak membutuhkan kata-kata, karena ia lahir dari kedalaman hati yang terus menyebut nama Allah tanpa henti. Saat manusia menarik nafas dengan penuh kesadaran, seakan ia sedang menerima rahmat. Saat ia menghembuskannya dengan pasrah, seakan ia sedang menyerahkan seluruh dirinya kepada Sang Pencipta. Inilah doa yang paling tersembunyi, doa tanpa suara, doa yang hanya dipahami oleh jiwa yang terjaga. Bayangkan betapa agungnya setiap detik hidup kita sebenarnya adalah doa. Hanya saja kita sering tidak menyadarinya. Nafas yang masuk adalah permohonan, nafas yang keluar adalah penyerahan. Setiap helaan adalah sebuah percakapan rahasia antara hamba dan Tuhan. Maka orang-orang yang mengenal jalan makrifat tidak menunggu waktu khusus untuk berdoa, sebab seluruh nafasnya sudah menjadi doa. Ia tidak lagi meminta dengan kata, tetapi dengan keberadaannya. Ia tidak lagi berbicara dengan suara, tetapi dengan getaran jiwa. Inilah rahasia yang tidak semua manusia mampu pahami. Banyak orang mencari doa-doa panjang, lafaz-lafaz indah, atau susunan kata yang dianggap mustajab. Padahal doa paling dalam adalah ketika engkau menyadari bahwa nafasmu sendiri adalah tasbih, tahmid, dan takbir. Jika engkau menjaga kesadaran itu, maka engkau akan mendapati bahwa Allah selalu mendengar, bahkan ketika engkau diam. Karena diam yang penuh zikir lebih keras dari 1000 seruan. Bagi para kekasih Allah, nafas adalah kitab doa yang tidak pernah habis. Mereka tidak perlu mengucapkan banyak permintaan, karena nafas mereka sudah memohonkan segala kebaikan. Saat mereka bernafas, jiwa mereka bergetar dengan harapan agar Allah selalu dekat. Saat mereka bernafas, jiwa mereka mengaku lemah, menyerahkan segala urusan kepadanya. Itulah sebabnya doa mereka tidak pernah terputus, karena doa mereka bukan hanya kata, melainkan keberadaan yang sepenuhnya tertuju kepada Allah. Maka siapapun yang ingin mendekat, mulailah dengan kesadaran sederhana. Tariklah nafas dengan ingat kepadanya, hembuskan dengan pasrah kepadanya. Jangan biarkan satu hembusan pun lewat tanpa menyebut Allah di dalam hatimu. Karena saat engkau menjaga nafas seperti ini, engkau sedang mengucapkan doa paling rahasia, doa yang tidak terdengar di bumi, tetapi langsung sampai ke langit. Bab 9. Nafas, jalan sunyi menuju hadirat Allah. Ada jalan yang tidak terlihat, jalan yang tidak terukir di peta dunia, tetapi hanya bisa ditempuh oleh jiwa yang berani masuk ke dalam dirinya sendiri. Jalan itu adalah nafas. Setiap helaan dan tarikan adalah langkah di jalan sunyi yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang mendengar langkah itu, tidak ada yang melihatnya, karena ia terjadi di dalam batin. Tetapi bagi yang menempuhnya, jalan ini lebih nyata daripada jalan apapun yang pernah ia lalui di dunia. Ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa nafasnya bukan sekadar udara, melainkan pintu rahasia menuju Allah, ia akan merasakan betapa sunyinya perjalanan ini. Tidak ada keramaian, tidak ada sorakan, tidak ada gemuruh. Yang ada hanyalah kesunyian yang mendalam, dan dalam kesunyian itulah ia bertemu dengan kehadiran yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kesunyian yang hidup, kesunyian yang menyala, kesunyian yang ternyata penuh dengan cahaya. Namun jalan ini tidak bisa ditempuh dengan tergesa-gesa. Ia menuntut kesabaran, keheningan, dan keberanian untuk berhadapan dengan diri sendiri. Karena ketika engkau duduk dalam diam, mengikuti nafasmu dengan zikir, engkau akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Segala gelisah, segala keinginan, segala ketakutan akan muncul di hadapanmu. Nafas zikir bukan sekadar menenangkan, tetapi juga menyingkapkan. Ia membuka tabir yang selama ini engkau gunakan untuk menutupi batinmu sendiri. Bagi para wali, jalan sunyi ini adalah jalan yang paling mereka cintai. Mereka tidak mencari sorakan manusia, tidak menginginkan pengakuan dunia. Mereka hanya ingin berjalan di jalan nafas, jalan yang membawa mereka dari detik ke detik bersama Allah.
Itulah sebabnya mereka bisa duduk berjam-jam dalam diam, namun sebenarnya mereka sedang menempuh perjalanan yang panjang, lebih panjang daripada perjalanan dunia manapun. Dan pada akhirnya, orang yang terus menjaga kesadarannya dalam nafas zikir akan menemukan bahwa jalan sunyi itu bukan hanya menuju Allah, tetapi sebenarnya selalu berada dalam Allah. Nafas yang ia hirup bukanlah miliknya, tetapi milik Dia yang menghidupkan. Nafas yang ia hembuskan bukanlah kembalinya dirinya, melainkan kembalinya kepada Dia. Jalan itu ternyata tidak berujung, karena ujungnya adalah Allah yang tiada batas. Bab 10. Nafas terakhir yang mengantar ke pangkuan Allah. Setiap nafas yang kita hirup adalah pinjaman, dan setiap hembusan adalah pengembalian. Namun ada satu nafas terakhir yang akan datang pada setiap jiwa, nafas yang tidak lagi disusul oleh tarikan berikutnya. Nafas terakhir itulah yang akan menjadi saksi, apakah sepanjang hidup ini engkau bernafas bersama Allah, atau hanya bernafas untuk dunia. Misteri nafas terakhir ini adalah rahasia yang membuat para wali selalu hidup dalam kewaspadaan, menjaga setiap helaan seakan itu adalah yang terakhir. Bayangkan jika nafas terakhir itu datang saat lidahmu sedang lalai, saat hatimu sedang sibuk mengejar dunia. Maka nafas itu akan menjadi penutup yang gelap. Tetapi jika nafas itu datang saat jiwamu sedang dipenuhi zikir, saat hatimu sedang mengingat Allah, maka nafas terakhir itu akan menjadi pintu yang bercahaya, pintu yang mengantar ruhmu pulang dengan damai. Inilah sebabnya para arifin mengajarkan, jagalah nafasmu, karena ia adalah penentu akhir perjalananmu. Bagi orang yang hidup dengan nafas zikir, kematian bukanlah ketakutan, karena sejak lama mereka sudah mati terhadap dunia dalam setiap nafasnya. Nafas mereka bukan lagi milik mereka, melainkan milik Allah. Maka ketika nafas terakhir itu datang, mereka tidak menjerit, tidak gelisah, karena mereka tahu inilah saatnya pulang. Mereka hanya tersenyum dalam diam, seakan seluruh perjalanan panjang akhirnya berakhir di pangkuan kasih sayang yang abadi. Dan disitulah rahasia terbesar terungkap. Nafas bukan hanya gerakan tubuh, tetapi jalan pulang. Selama ini kita bernafas untuk hidup, tetapi sejatinya kita bernafas untuk Allah. Setiap tarikan adalah kesempatan untuk lebih dekat, setiap hembusan adalah latihan untuk menyerahkan diri. Sampai akhirnya, nafas terakhir itu tidak lagi menjadi perpisahan, melainkan penyatuan. Nafas terakhir adalah sujud terakhir, adalah zikir terakhir, adalah kembalinya ruh ke lautan asalnya. Maka siapapun yang masih diberi kesempatan bernafas saat ini, jangan biarkan satu helaan pun kosong dari Allah. Jadikan setiap nafas sebagai saksi, jadikan setiap helaan sebagai doa, jadikan setiap hembusan sebagai penyerahan. Karena engkau tidak pernah tahu, mungkin nafas berikutnya adalah yang terakhir. Dan jika itu adalah nafas yang diisi dengan Allah, maka engkau tidak benar-benar berakhir, engkau hanya berpindah menuju keabadian. Saudaraku tercinta, setiap nafas yang masih kita miliki adalah hadiah. Jangan biarkan ia berlalu sia-sia tanpa menyebut nama Allah. Jadikan setiap helaan sebagai zikir, setiap tarikan sebagai doa, agar hidup kita selalu terhubung dengannya. Karena mungkin tanpa kita sadari, nafas berikutnya adalah nafas terakhir kita. Jika engkau merasakan getaran dari perjalanan spiritual ini, jangan ragu tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagikan apa yang engkau rasakan, agar saudara-saudara kita yang lain pun ikut tersentuh. Tekan tombol like jika video ini membuka ruang renungan baru di hatimu. Dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama di jalan cahaya ini. Ya Allah yang maha lembut, berkahilah setiap jiwa yang mendengarkan ini, lapangkan dadanya dengan zikir, jernihkan hatinya dengan cahayamu, dan jadikan setiap nafasnya saksi cinta kepadamu. Kabulkanlah doa-doanya yang tersembunyi, ampunilah dosa-dosanya, dan bimbinglah langkahnya menuju ridhamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.